Bagaimana PR? Bagaimana PR-nya dikerjakan? Iya, Pak. Oke. Kalau dikerjakan, mari kita membuktikan dengan masing-masing akan menunjukkan hasil kerjanya. Kita ada di ayat yang kedua kan, Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Iya, Pak. Mari, silahkan dari teman-teman yang ada di kelas ini, dimulai dari belakang dulu deh. Silakan memberikan laporan, terserah mau samping kiri mau samping kanan duluan, terserah. Yang penting dari belakang terus ke depan. Jadi pertanyaannya adalah mengapa raja begitu murka saat melihat ada seorang yang tidak memakai pakaian pesta? Yang kedua, adakah perbedaan makna sebelum dan sesudah Anda mengetahui budaya menikahkan ya sebenarnya itu, menikahkan anak saat itu? Oke, silakan. Ya, jawaban saya mengapa raja begitu murka saat melihat ada seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Yang pertama, dia tidak menghormati pesta tersebut. Yang kedua, tidak menghargai tuan Menghormati rumah. pesta maksudnya apa ini? Maksudnya tidak menghormati tidak menghormati pesta yang ada, jadi sehingga dia itu tidak memakai pakaian pesta gitu. Oke, baik. Yang kedua itu tidak menghargai tuan rumah atau raja tersebut. Oke, dalam hal apa? Dalam hal yang seperti yang tidak memakai pakaian pesta gitu. Jadi dia itu seolah-olah tidak menghargai orang yang mengadakan pesta itu gitu. Lalu, Yang B itu jawabannya, adakah perbedaan makna sebelum dan maksudnya sesudah adakah gimana tuh? adakah perbedaan, maksudnya begini, sebelum PR ini dibuat, kan kalian sudah pernah baca ayat itu pasti, Ya, ya tahu? Nah, ada ya, perbedaan tidak setelah kalian meneliti? Itu maksud saya. ya ada. Nah, di mana perbedaannya? Perbedaannya tadi saya cuman itu ngisi yang apa namanya, eh, mengenai adat orang apa, adat pernikahan zaman dulu gitu. Ah, Kemungkinan ketika tidak ada tamu atau apa namanya, tidak ada tamu, jadi tuan rumah itu akan merasa malu gitu. mm, Dan jika semua meja yang dihidangkannya itu tidak terpenuhi, jadi dia itu merasa kayak gimana gitu. Jadi kalau orang banyak memenuhi setiap perjamuannya, dia akan merasa bangga. Mungkin gitu, Pak. oh begitu, oke. Ya, yang di sampingnya lagi, silakan lanjut. Eh, Yang ini, yang belakang bagian sampingnya, atau sudah kamu giliran kamu? Silakan. yang pertama, mengapa raja begitu murka saat melihat ada seorang yang tidak memakai pakaian pesta? Mungkin karena orang yang datang ke pesta tidak mempersiapkan dirinya, dan mungkin dia salah memakai pakaian, salah memakai kostum, Pak. Dan dia memakai pakaian palsu, bukan khusus untuk di
pesta tersebut, tetapi pakaian yang biasa. Dan yang kedua, apakah perbedaan makna sebelum dan sesudah Anda mengetahui budaya menikahkan anak saat itu? Ada perbedaan. Yang awalnya waktu membaca ayat ini kan awalnya tidak mengetahui apa maksudnya, apa penafsirannya apa, tapi setelah membaca mengetahui maknanya bahwa ini menceritakan tentang perumpamaan, yaitu kerajaan Allah, tentang kita umat pilihan Allah, Bagaimana? Tentang kerajaan Allah apa? tentang kerajaan Allah yang di surga dan tentang umat pilihan Allah. Hubungannya bagaimana? Hubungannya dengan kita, apakah kita sudah siap ketika Tuhan memberikan kita sebuah panggilan, apakah kita meresponi panggilan Tuhan tersebut? Panggilan dalam hal apa ini? Panggilan dalam hal kita melayani Tuhan. Oke, nanti kita simpulkan belakangan. Silakan seterusnya. Ya, kalau punya saya, mengapa raja begitu murka saat melihat ada seorang yang tidak memakai pakaian pesta? Yang pertama, orang tersebut tidak menghargai yang mempunyai pesta perkawinan tersebut. Terus yang kedua, Wujud tidak menghargainya apa? tidak menghargai, tidak menggunakan baju yang pantas Pak untuk di acara pesta pernikahan gitu kan. Oke. Ya, yang kedua karena dia tidak siap sedia gitu kan, tidak menyiapkan terlebih dahulu pakaian yang harus dia pakai yang untuk menghadirkan pernikahan perkawinan anak yang mengadakan pesta tersebut. Jadi yang adakah perbedaan yang makna sebelum dan sudah Anda mengetahui budaya menikah anak saat itu? Karena menurut adat orang Yahudi zaman dulu di perjanjian lama bahwa adat orang tersebut bahwa mereka itu sebagai tuan pesta tuh mereka tuh harus rumah mereka itu harus terpenuhi gitu kan, harus orang yang diundang itu harus benar-benar datang gitu kan. Tapi kalau yang mereka undang tidak datang, mereka sebagai tuan rumah, kalau mereka rumahnya tidak penuh, mereka akan malu kepada orang-orang sekitar mereka gitu, pada orang-orang yang mereka undang. Dan juga bahwa kalau rumah mereka yang mengadakan pesta tersebut tidak penuh, tuan rumah itu akan diolok-olokkan Pak, akan dipermalukan orang di sekitar. Oke. Baik, terima kasih. Lanjut. Mengapa raja begitu murka saat melihat ada seorang yang tidak memakai pakaian pesta? Yang pertama, karena ia merasa tidak dihormati. Karena pesta itu kan sangat penting bagi mereka. Jika orang yang tidak memakai pakaian pesta itu seperti orang tidak menghargai akan pesta tersebut. Yang kedua, karena mungkin budaya pada saat itu harus diadakan berpakaian yang rapi untuk datang ke pesta-pesta agar bisa menghormati setiap yang mengadakan pesta tersebut. Apalagi itu adalah pesta raja. Yang ketiga, adakah perbedaan makna sebelum dan sesudah Anda mengetahui budaya yang menikahkan anak saat itu? Karena raja itu mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Kedua, karena orang yang diundangnya
tadi tidak layak untuk dia. Artinya orang yang diundang tidak pada berdatangan pada pesta yang diadakan tersebut, maka dari itu ia menyuruh hamba-hambanya untuk membawa orang-orang yang di pinggir jalan, yang ada di jalan untuk datang ke pesta-pesta itu, karena untuk memenuhi pesta-pesta tersebut, agar pesta itu setiap makanan kan pasti banyak makanan yang disediakan, jadi supaya tidak mubazir, dia mengajak orang banyak untuk memakannya. Itu Pak. Oke, terima kasih. Lanjut. Mengapa raja begitu murka saat melihat ada orang yang tidak memakai pakaian pesta? Yaitu karena yang diundang itu adalah orang biasa, Pak. Kan pertama raja menyiapkan undangan untuk orang-orang yang dipilihnya. Ya pasti mereka akan berpakaian seperti pakaian pesta, dan orang ini juga yang diundang ini tidak menghargai pesta, Pak. Jadi mereka ini berpakaian seperti biasa dan datang, makanya raja melihat saat bertemu dengan tamu-tamunya dan tidak memakai pakaian pesta, makanya dia murka. Yang kedua, saat itu haruslah orang-orang yang datang pada saat mengadakan pesta yaitu haruslah berpakaian rapi untuk menghormati yang mengadakan pesta. Itu Pak. Baik, terima kasih untuk jawaban yang kalian sudah berikan. Dan lebih daripada itu, terima kasih untuk kesediaan Anda mengerjakan, walaupun saya tahu ya, biasanya kalau mahasiswa disuruh bekerja, kalau tidak kumpul, umumnya tidak mengerjakan. Umumnya tidak mengerjakan. Baik. Pak, masih ada Ko Agape dan Kak Anis, Pak. Yang di mana tuh orangnya? Yang di Zoom, Pak. Oh, yang di Zoom. Oke, yang di Zoom silakan. Ya, shalom Pak. Baik. Ya, yang pertama itu, mengapa raja begitu murka saat melihat ada seorang yang tidak memakai pakaian pesta? Di sini saya menemukan dari Wycliffe ini kan, dia menjelaskan bahwa raja di sini itu sudah memberikan pakaian pesta kepada orang-orang yang datang, dan tapi mereka tidak mau, orang yang ini tidak memakainya seperti itu. Karena kita tahu kalau yang diundang kan orang-orang di pinggir jalan, sehingga otomatis mereka nggak punya pakaian pesta, dan raja sudah memberikan kepada mereka, tapi orang ini tidak memakainya seperti itu. Yang kedua, yang saya dapatkan setelah saya mengetahui hal ini, dulu saya mikir emang ayat ini rada aneh kan, kenapa kan yang diundang orang miskin, kok harus dituntut pakai pakaian pesta? Ternyata memang sudah diberikan, tapi orang ini tidak mau memakai. Seperti itu Pak yang saya temukan. Oke, baik, terima kasih. Agape dan Anis ini satu orang atau dua orang ini? Dua orang Pak, tapi kami ngerjakan sama Pak. Oh, jadi satu hasilnya jawaban. sama. Hasilnya Iya, Pak. sama. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Nah, ini sebenarnya terima kasih Agape dan Anis, Anda memakai Wycliffe, jadi akhirnya terjawablah. Tadinya saya mau bertanya kepada yang hadir di kelas ini. Ya, saya tadinya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan pakaian pesta? Seperti apa pakaian pesta itu? Nah, tapi Agape sama Anis sudah menjawabnya karena mencari lewat Wycliffe. Sebenarnya teman-teman yang di ruangan kelas juga bisa melakukannya. Bisa searching Google kan? Bisa searching Iya, Google. betul Pak. Iya. Kalau teman-teman mau sedikit meningkatkan rasa ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan pakaian pesta, teman-teman searching Google pakaian pesta adat Yahudi. Pasti akan muncul keterangannya. Salah satu yang didapat oleh Agape dan Anis melalui tafsiran Alkitab Wycliffe. Itu kalau tidak salah ya judulnya. Betul Agape? Anis, betul? Iya, betul Pak. Judulnya itu. Saya kebetulan dia punya dua versi. Versi PL dan PB. Dua atau tiga ya? Saya tidak ingat persis. Tapi tebal-tebal.
kayaknya 3 deh, karena satu warna merah, satu warna biru, satu warna hijau. Kalau tidak salah ingat, karena itu buku lama. Buku lama, Wycliffe. Itu sebenarnya sejatinya dalam bahasa Inggris, tapi sudah diterjemahkan. Jadi kalau teman-teman pengen lebih mantap lagi dalam penafsiran Alkitab, sebenarnya buku itu wajib diperlukan. Ya, tapi tidak apa-apa. Perlahan-lahan saja. Oke, jadi saya mau terangkan ya, sistem pakaian pesta, atau jangan dulu pakaian pesta. Cara orang Yahudi melakukan pesta, itu rata-rata pestanya diadakan di rumah. Karena ya maklumlah, waktu itu belum terlalu banyak gedung-gedung pertemuan. Tapi kemungkinan besar karena ini raja, maka bisa jadi di gedung pertemuan. Nah, cuma persoalannya, ketika pesta itu berlangsung, biasanya hanya pakai satu pintu. Ya, cuma pakai satu pintu masuk. Gitu. Nah, di depan pintu masuk itu sudah ada beberapa petugas. Petugas yang pertama adalah petugas yang memberi salam dan sekaligus membasuh kaki. Masih ingat membasuh kaki ini? Apa yang kalian ingat tentang membasuh kaki? Ada yang ingat tentang membasuh kaki? Di dalam pelayanan Yesus pernah enggak dia membasuh kaki? Pernah, seperti Tuhan Yesus membasuh ke-12 kaki muridnya, Pak. Iya, tapi peristiwa membasuh kaki 12 murid itu terjadi di rumahnya siapa? Masih ingat? Rumah Petrus, ya, rumah Petrus. Nah, kenapa sampai Yesus membasuh kaki 12 murid? Ada yang ingat? Karena Petrus sebagai tuan rumah tidak melakukan pembasuhan kaki. Sampai akhirnya, ya, Yesus mengambil alih. Dia tanya, Petrus, kamu punya, ya, saya pakai istilah bahasa kita ya, kamu punya baskom? Petrus tanya, untuk apa? Sudah ambil saja baskom, isi air dan ambil lap. Gitu. Lalu kemudian Yesus membasuh kaki 12 murid termasuk Petrus. Gitu. Nah, kenapa Yesus melakukan itu? Kenapa Yesus melakukan itu? Saya sudah katakan tadi itu karena Petrus sebagai tuan rumah tidak membasuh kaki Yesus dan teman-teman murid yang lain. Yang itu sebenarnya merupakan kewajiban tuan rumah. Gitu. Ya, jadi di pesta pernikahan orang Yahudi pada waktu itu di depan pintu masuk ada orang yang memberi salam dan membasuh kaki. Tapi bukan cuma mereka. Bukan cuma orang-orang yang memberi salam dan membasuh kaki, bukan cuma mereka, tetapi ada orang yang yang ditugaskan untuk memakaikan pakaian pesta kepada setiap undangan yang ada. Itu. Kepada setiap undangan yang ada. Ya. Nah, beda dengan pestanya orang Indonesia. Saya kurang tahu persis kalau orang Singkawang bagaimana. Pakaian pesta disediakan oleh siapa? Oleh pemilik pesta atau tamu yang datang dengan baju yang agak berbeda dari baju rumah? Kalau di Singkawang bagaimana? Begitu juga. Sama dengan orang Indonesia pada umumnya. Tamu yang datang sudah pakai pakaian dari rumah, yang pakaian yang bagus, yang layak, begitu? Iya, Pak. Oke. Nah, ini di sini letak perbedaannya antara kita di Indonesia dengan di Yahudi. Di Yahudi pada waktu itu, tuan rumah atau tuan pesta sebagai pemilik pesta harus mempersiapkan baju seragam pesta. Sehingga Anda datang saja dengan pakaian kaos, celana pendek, pakai sandal, tidak ada masalah. Orang tidak akan malu pada waktu itu. Karena apa? Karena toh waktu mau masuk ruangan pesta, tetap diberikan baju ganti. Tetap diberikan baju ganti. Sehingga semua tamu itu waktu masuk pakainya seragam.
Nah, makanya waktu pemilik pesta itu datang masuk ke ruangan dan dia melihat sekeliling, cepat sekali dia melihat ada orang yang tidak memakai pakaian pesta. Karena apa? Pasti lari sendiri toh. Pakaiannya berbeda sendiri toh. Bagaimana? Iya, Pak. Betul. Nah, Betul. seperti itu kondisinya. Nah, dengan demikian, menurut teman-teman, mungkin termasuk juga Agape dan Anis juga bisa memberikan pendapat. Menurut teman-teman setelah saya menjelaskan lebih jauh apa yang dijawab oleh Agape dan Anis, ya, saya mau singkat saja Agnis ya. Ya, Agape dan Anis, ya. Menurut teman-teman semua, kenapa raja sampai murka? Karena melihat ada orang yang tidak berpakaian pesta. Di mana sebenarnya titik persoalannya yang dipermasalahkan oleh raja sampai dia murka? Silakan, ada mau berikan pendapat? Silakan. Di satu orang yang tidak mau memakai baju pesta, Pak. Iya, masalahnya apa? Kenapa dia harus murka? Masa kalau kita dalam orang Indonesia kan sepele amat, cuma ya dia tidak pakai pakaian pesta ya sudahlah, cuma satu orang kok. Karena mungkin menurutnya nggak serempak gitu kan, mereka udah memakai baju pesta semua, jadi dia nggak pakai, jadi pikir dia nggak serempak gitu Pak, nggak seragam. Oke, ada kemungkinan lain? Tadi beberapa dari Anda sebenarnya sudah menjawab. Cuma saya yakin jawaban itu kalian tidak memikirkan hubungannya ke sana. Ada dari jawaban kalian. Ada, saya lihat tadi ada kalau nggak salah 2 atau 3 orang tadi menjawab itu. Kenapa raja begitu murka melihat ada orang yang tidak berpakaian pesta? Kan cuma satu. Harusnya bisa ditoleransi dong. Tapi kenapa dia begitu murka? Oke. Tadi kan beberapa di antara kalian menjawab tidak menghormati tuan rumah, betul? Tuan pesta. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, siapa yang jawab itu? Tidak menghormati. Ayo, jujur. Tadi kan ada yang Apa? menjawab. Nah, Ada, siapa? Angkat tangan saja. Ada Pak. Ya, angkat tangan toh. Oke. Nah, berarti 2 orang saja yang menjawab itu. Ya. Oke, baik. Sebenarnya di situ intinya, ya. Kenapa raja itu begitu murka? Oleh karena tidak menghormati pemilik pesta. Bayangkan, saya berani menjamin karena dia raja, pakaian pestanya bukan murahan. Halo, betul? Pak, Betul. betul. Iya toh? Karena dia raja, nggak mungkin dikasih yang murahan. Walaupun orang-orang yang perhatikan ya, sebenarnya kan dia mempersiapkan pakaian pesta itu untuk undangan-undangan yang dia undang pertama. Coba baca. Ada berapa kali raja itu memberikan undangan? Coba perhatikan di dalam ayat 1 sampai 14. Ada berapa kali? 3 kali. 3 kali. 1 dan 2 menolak. Nanti undangan ketiga baru datang. Betul? Ya. Betul. Nah, kita mengasumsikan undangan pertama dan undangan kedua itu tamu-tamu khusus. Kita mengasumsikan. Karena sama dengan orang Indonesia, kalau mau menikahkan anaknya, pasti yang diundang itu orang-orang yang dikenal, mungkin juga pejabat-pejabat, ya toh? Atau mungkin juga pengusaha-pengusaha. Itu yang diundang. Tapi Anda perhatikan, mereka menolak. Mereka tidak mau hadir dengan banyak alasan. Sehingga akhirnya setelah 2 undangan itu malah Anda perhatikan ya, untuk mengirim undangan itu dia mengirimkan 2 kurir toh? Ya. Undangan itu. Dia mengirimkan 2 kurir. Kurir yang kedua malah dihajar sampai mati. Coba, ada di ayat mana itu dia? Betul atau salah? Yang membawa undangan itu pun malah dihajar sampai habis, sampai mati. Anda perhatikan di situ. Anda perhatikan di situ.
Nah, begitu datang ini orang tidak berpakaian pesta. Raja itu tersinggung, loh. Apa yang salah dari pakaian pestaku? Halo? Ya toh? Saya sudah memberikan bahan yang terbaik. Membelikan pakaian pesta dari bahan yang terbaik dengan harga yang lumayan. Kamu nggak mau pakai. Ya, nangkap di situ ya untuk dua orang teman yang tadi menjawab Nangkap, Pak. tidak menghormati tuan pesta. Nangkap, Pak. Bisa dipahami toh? Bisa, Kenapa Pak. tidak merasa si pemilik pesta tidak merasa dihormati? Karena itu dia sudah membelikan pakaian pesta yang terbaik, dan itu selesai pesta bukan dikumpulkan lagi, langsung dibawa pulang jadi milik. Nah, bayangkan profesi dari yang hadir dari undangan yang ketiga itu apa, mereka punya profesi. Coba lihat di ayat. Profesi sehari-harinya mereka apa? Orang-orang terhormat? Tidak. Siapa? Siapa mereka? Orang di pinggir jalan. Orang di pinggir jalan. Orang-orang yang di pinggir Orang- jalan. Orang-orang yang jahat, yang orang-orang Yang yang kita jahat boleh dan baik. simpulkan, ya kurang lebih seperti anak-anak jalanan dalam konteks kita sekarang. Mengerti anak jalanan? ngerti. Ya, ngerti, Pak. Orang yang hidup di jalan gitu. Ya. Ini kondisi yang ada. Sehingga dalam benak si raja, siapa kamu? Sudah bersyukur saya bisa undang kamu. Kenapa kamu tidak menghormati saya? Saya sudah belikan pakaian yang mahal. Selesai selesai pesta itu silakan bawa pulang pakaian pestanya. Itu. Nah, ada juga analisa kedua selain daripada tidak menghormati tuan pesta. Ada analisa yang kedua. Menurut teman-teman, kalau orang itu tidak memakai pakaian pesta, dari pintu mana dia masuk? Padahal kan cuma satu pintu, toh? Ya. Mungkin Nah, coba teman-teman pikirkan ini. Dari mana dia bisa masuk? Bagaimana caranya dia bisa lolos? Jangan-jangan lagi kakinya tidak dibasuh. mungkin Coba. dia berjalan kan ramai masuk di pintu tuh, mungkin dia langsung nyelip-nyelip gitu, Pak. Memang ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama ya bisa saja dia nyelip-nyelip begitu seperti kata kamu. Kemungkinan yang kedua mungkin bisa pas sampai di petugas yang akan memberikan pakaian pesta, mungkin di situ dia menolak. Gitu. Mungkin di situ dia akan menolak. Tapi perhatikan, petugasnya itu bisa kena hukuman dari si raja. Kenapa membiarkan itu lolos? Jadi saya dugaan bahwa pertama dia nyelip-nyelip, yang kedua dugaan kalau dia menolak dipakaikan pakaian pesta memang ada, tapi kemungkinannya sangat kecil. Kesimpulannya ya dia kemungkinan yang ketiga, dia cari jalan lain. Dia cari jalan lain. Entah dia lewat jendela, entah dia nyisip-nyisip bagaimana caranya, tapi mungkin dia pakai pintu yang lain. Ya, dia pakai untuk bisa masuk dengan cara lain, dengan jalan lain. Gitu. Nah, coba sekarang teman-teman perhatikan. Itu kan perumpamaan, toh? Coba Anda perhatikan. Itu kesannya perumpamaan. Matius 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul apa perikopnya? Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Oke. Nah, sudah pernah diajarkan apa itu perumpamaan? Oleh pengajar yang terdahulu yang mengajarkan tentang penafsiran Alkitab? Apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Perumpamaan itu seperti mengilustrasikan, Pak. Oke, bagus. Ilustrasi ya, perumpamaan itu sama dengan ilustrasi. Berarti ada pengajaran yang
dipakai, oh sorry, ada pengajaran yang kemudian memakai ilustrasi, betul? Ya, Betul. Nah, sekarang apa tema pengajaran Tuhan Yesus ketika dia memberikan ilustrasi perjamuan kawin? tentang hal kerajaan surga. Oke, hal kerjaan surga, betul. Tapi itu tema besar. Tema besar, karena hal kerjaan surga Anda perhatikan dalam kitab Injil Matius, ada banyak hal yang Yesus ajarkan tentang kerjaan surga. Coba Anda perhatikan. Bukan cuma pasal 22, tapi di pasal-pasal yang lain juga Yesus mengajarkan hal kerjaan surga. Misal ya, saya bisa kasih contoh. Selain perjamuan kawin, ada juga tentang perumpamaan penabur. Ingat? Ingat. Nah, penabur juga kan itu topik besar pengajaran itu tentang kerjaan sorga. Hal kerjaan sorga. Nah, sekarang coba cari tema atau topik yang lebih spesifik yang dari situ sebenarnya lahir ilustrasi tadi. Pada waktu ada pengajar yang mengajarkan tentang metode penafsiran Alkitab, kalian sudah dapat yang namanya penafsiran konteks. Ada Pak. Ada. Konteks itu ada berapa jenis? Masih ingat? Konteks itu ada 2 jenis. Pertama, konteks dekat. Dan yang kedua, konteks jauh. Oke, masing-masing jenis konteks ini masih juga terbagi 2. Untuk konteks dekat, ada 2. Konteks dekat sebelum ayat yang dibaca dan konteks dekat sesudah ayat yang dibaca. Nah, begitu juga dengan konteks jauh. Konteks jauh juga ada 2 yang sama. Konteks jauh yang sebelum ayat itu dan konteks jauh sesudah ayat itu. Nah, sekarang coba Anda perhatikan pasal 22 dan cari kira-kira tema yang dipakai oleh Yesus menjelaskan kerajaan Allah itu ada di pasal berapa, ayat berapa. Yang pasti dalam pasal 22 ayat 1 sampai 14 tidak ada di situ. Nemu tidak? Ada di pasal berapa, ayat berapa temanya tentang kerajaan sorga? Matius 11 ayat 28. Kenapa? Di mana? Matius 11 ayat 28, Pak. Apa Anda kejauhannya? Antara pasal 11 dan ayat 28 sampai dengan 22 ayat 1 itu sudah banyak peristiwa pelayanan Yesus. Tidak apa-apa. Anda boleh menduga-menduga, tidak salah. Tapi coba, kira-kira peristiwa apa yang paling dekat dengan peristiwa ketika Yesus memberikan ilustrasi perjamuan kawin? Di Matius pasal 21 ayat 43 kali. 21 ayat 43. 43. Apa itu? Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Oke, baik. Itu bisa salah satu petunjuk. Ayat 43 tadi, Kang. Ya. Oke.
Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Kenapa sampai Yesus mengatakan hal itu kepada orang Yahudi pada saat itu? Ayo. Karena banyak daripada orang Yahudi dan termasuk ahli-ahli Taurat tidak menerima Yesus, tidak Betul, menerima keselamatan. betul. Tapi ada ayat yang membuktikan ayat apa yang jawabannya kamu itu sudah betul. Tapi mungkin kamu menjawabnya dengan tebak-tebakan. Tapi sekarang coba tunjuk ayat mana yang menunjukkan bahwa mereka tidak percaya kepada Yesus. Itu jawaban kamu udah betul. Coba cari di dalam ayat 21 di dalam pasal 21 ada ayat yang menunjukkan atau memberikan indikasi bahwa orang Yahudi pada waktu itu tidak percaya kepada Yesus. Di ayat 23, Pak. Apa itu? Kayaknya betul. Saya bacakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan berkata, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Betul. Ayat itu. Ya. Ayat itu yang membuktikan bahwa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Nah, kalau demikian, maka tema yang menyebabkan Yesus mengeluarkan perumpamaan perjamuan kawin itu apa? Tidak percayanya orang Yahudi dengan kuasa Yesus. Dua kata terakhir apa? Dua kata terakhir yang kamu ucapkan. Tidak percayanya orang Yahudi dengan kuasa Yesus. Dua kata terakhir saja. Yang kata-kata sebelumnya dibuang. Kuasa Yesus. Kuasa Yesus. Itu tema yang sedang dibahas, yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa sampai orang-orang Yahudi pada waktu itu, coba perhatikan lebih teliti. Siapa yang meragukan kuasa Yesus di situ? Coba dari antara orang-orang Yahudi coba lebih spesifik. Lebih dikhususkan lagi. Siapa yang datang bertanya pada Tuhan Yesus? Ahli Imam Taurat. kepala, Satu, dua. ahli-ahli Taurat. Ada ahli Taurat di situ kah? Imam-imam Di ayat kepala, 23, orang jangan lari ke Farisi. ayat lain. Orang Farisi, Pak. Jangan karang. Coba lihat di ayat itu ada. Imam-imam kepala, Imam-imam kepala. Imam-imam kepala Serta dan tua bangsa serta Yahudi. tua-tua bangsa Yahudi. itu dia. Coba kita jujur pada Alkitab ya. Menafsir Alkitab itu kita harus jujur pada Alkitab. Artinya apa yang Alkitab tulis itu yang dipakai. Jangan karang-karang. Walaupun sebenarnya tidak terlalu salah juga jawaban Anda orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak terlalu ini karena yang itu termasuk dalam tua-tua bangsa Yahudi, orang Yahudi. Walaupun tua-tua itu juga bisa berarti elder dalam artian mungkin juga pejabat politik, mungkin juga orang-orang yang sudah lanjut usia yang ditokohkan. Nah, itu bisa saja seperti itu. Tapi secara khusus yang Yesus jelaskan di sini, yang penulis kitab Matius menjelaskan, pertama imam-imam kepala dan Tua-tua. Menarik sekali. Kenapa sampai imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel menanyakan tentang otoritas kuasa Yesus? Ada peristiwa apa yang mendahului? Pada waktu Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Dapat dari ayat dari mana? Coba lihat dalam pasal 21, jangan karang-karang. Jujurlah pada Alkitab. Biarkan Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri. Saat Yesus menyucikan bait Allah, Pak. Betul. Siapa tuh yang jawab? Agape, Pak. Agape, oke. Ya, Yesus menyucikan bait Allah. Dan yang kedua, ada peristiwa kedua lagi. Coba Agape lihat.
Saat Sesudah Yesus dia dielulukan di Yerusalem. Oke, itu yang paling pertama. Yesus dielulukan di Yerusalem. Yang kedua, baru kemudian dia menyucikan bait Allah. Yang ketiga, Yesus mengutuk pohon ara ya. Yesus mengutuk pohon ara. 3 peristiwa itu membuat imam-imam kepala, kemudian tua-tua bangsa merasa penasaran. Hei, Rabi, dari mana kamu dapat kuasa? Kenapa kamu bisa dielu-elukan oleh banyak orang di Yerusalem? Kenapa kamu bisa menyucikan bait Allah? Kenapa kamu bisa mengeringkan pohon ara? Dapat dari mana kuasanya? Halo, dipahami? Paham. Iya, Pak. Kenapa sampai imam-imam kepala, tua-tua orang Yahudi mempertanyakan kuasa Yesus? Bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa. Oke. Nah, menjawab pertanyaan itu, Yesus memberikan pengajaran. Dan pengajaran tentang kuasanya itu, tolong perhatikan. Yesus memberikan jawaban atau tidak? Memberikan. Yesus menjawab secara langsung? Menjawab. Tidak. Secara langsung menjawab? Yesus menjawab. Yesus memberikan pertanyaan. Oke. Yesus bukan hanya memberikan pertanyaan, kalau Anda perhatikan ayat-ayat di bawahnya. Yesus memberikan pertanyaan dan sekaligus menjawab dalam bentuk 3 perumpamaan. Coba perhatikan di situ. Betul atau salah? Betul. Ya. Perumpamaan pertama, Dari manakah baptisan Yohanes? itu pertanyaan. Tapi perumpamaan yang diberikan, baca saja yang ada judul-judul perikop. Tentang 2 orang anak. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Yang kedua, Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. itu dia. Dan yang ketiga, ini yang menjadi teks bacaan kita dari minggu lalu. Jadi, perhatikan di sini. Perumpamaan perjamuan kawin itu dalam rangka upaya Yesus memberikan jawaban tentang dari mana kuasanya. Gitu. Nah, sekarang coba Anda sekarang membayangkan Anda sebagai Yesus. Ya, ini cuma membayangkan ya. Bukan Anda tiba-tiba berubah jadi Yesus, bukan itu. Tapi coba Anda bayangkan Anda seolah-olah Anda adalah Yesus. Kira-kira apa yang Anda maksudkan dengan perjamuan kawin? Menjawab pertanyaan daripada tua-tua Yahudi dan kepala-kepala imam, imam-imam kepala, terbalik. Ya, menurut Anda apa jawaban Yesus tentang kuasanya? Halo. Oke. Untuk membantu Anda menemukan jawaban, jawab dulu pertanyaan saya. Siapa yang diundang pada undangan pertama dan siapa yang diundang pada undangan kedua? Dan siapa raja yang dimaksud? Orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi. Boleh digeneralkan? Sudah betul. Orang-orang Farisi, tapi bisa digeneralkan? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Karena mereka dalam perjanjian lama juga kan dikenal sebagai umat pilihan Allah. Betul? Ya. Betul. Itu dia. Ya, undangan pertama dan kedua itu diundang untuk orang-orang Yahudi. Kalau begitu siapa raja dimaksud? Yesus.
Allah Betulkah Bapa. Yesus? Allah. Allah Bapa. Allah Bapa yang dimaksudkan. Undangan ketiga siapa? Orang-orang miskin. Orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi. Ya, enggak apa-apa. Orang miskin itu, orang susah itu betul. Tapi itu pencerminan daripada orang-orang Non-Yahudi. non-Yahudi atau yang sering dalam bahasa Alkitab dikatakan orang kafir. Ya. Ya, orang kafir. Nah, Anda sudah mulai mendapatkan gambaran. Kalau begitu, perumpamaan perjamuan kawin itu intinya apa? Anda perhatikan ya, Allah Bapa mengirimkan undangan. Undangan sampai tiga undangan. Undangan pertama dan kedua untuk orang Yahudi, tapi orang Yahudi menolak. Jadilah ada undangan ketiga, yaitu undangan untuk orang-orang non-Yahudi atau orang kafir. Ayo, itu alat bantu untuk menjawab. Kalau begitu, Yesus sedang menekankan apa di situ? Untuk masuk ke kerajaan surga. Itu betul. Dengan kata lain, keselamatan. Halo? Ya, ya. Ya tak? Ya, Keselamatan itu. Jadi sebenarnya pertanyaan tua-tua orang Yahudi, imam-imam kepala tentang kuasa Yesus itu dapat dari mana? Dia tidak menjawab. Tetapi dia menekankan dalam bentuk perumpamaan, dan di perumpamaan yang ketiga secara terang-terangan Yesus mengatakan, aku ini punya kuasa untuk menyelamatkan manusia. Dan kuasa itu didapat dari Raja, yaitu Allah 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 Bapa. Bapa. Halo? Nangkap di sini? Ya, nangkap Pak. Nangkap. Nangkap? Nangkap. Nah, ini sebenarnya ayat penginjilan loh. Ini ayat penginjilan. Anda bisa khotbahkan ketika Anda menginjil ke satu daerah. 3 undangan. 2 menolak. Ya, 2 undangan pertama menolak karena itu merupakan gambaran kepada umat atau bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Tapi mereka menolak. Maka keselamatan itu ditawarkan kepada kita, orang-orang non-Yahudi, secara fisik, secara daging. Ya, secara daging ini kita bukan orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menawarkan undangan itu. Maka Anda tahu siapa yang dimaksud dengan kurir yang membawa undangan tadi? Oh, Yes. Para yang tadi dia penginjil. ditolak dan kemudian ada yang dibunuh. Anda tahu siapa yang Yesus maksudkan di situ? Kurir pertama yang ditolak siapa? Yesus. Yesus. Apakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kira-kira ada di kurir pertama atau kedua? Kedua. Ya, yang kedua. Yang pertama kalau begitu siapa? Yohanes. Cuma Yohanes doang? Nabi-nabi perjanjian lama. Nabi. Betul, nabi-nabi, ya, hakim-hakim perjanjian lama. Mereka itu yang merupakan utusan-utusan pertama yang menawarkan undangan keselamatan dari Tuhan. Tapi semuanya ditolak. Makanya dikirimkanlah kurir kedua, yaitu anaknya sendiri. Malah dibunuh. Gitu. Dengan demikian, Anda bisa jawab, kenapa orang yang tidak berpakaian pesta itu dimarahi, diburkai oleh raja? Jawabannya apa? Karena dia tidak menerima keselamatan Karena menolak. daripada Tuhan. Iya, dengan kata lain dia tidak melewati pintu. Yesus berkata, akulah pintu kepada domba-domba itu, betul? Ya, betul. Ada ayatnya toh? Ada. Ada. Jadi kesimpulan kita, kenapa raja itu murka? Oleh karena tidak melalui Pintu. tidak melalui keselamatan.
Nah, di dalam konteks kita orang Kristen, ada banyak orang yang ada di dalam gedung gereja, tapi perhatikan, tidak semua melalui Pintu. pintu keselamatan. Nah, itu khotbah KKR yang bagus toh? Ya. Ya. Toh. Ya toh. Oke, baik. Baik. Kita sekarang sudah jam ya, sudah waktunya untuk selesai. Tapi sebelum itu saya pengen tahu ya, saya pengen nguji kemampuan Anda dalam konteks. Mari buka bersama Injil Matius. Matius 18. Ada ayat yang sudah sangat terkenal. Matius 18 ayat 20. Satu orang tolong baca atau Agape saja yang bacakan untuk kita. Matius 18 tadi Agape ya. Anislah dulu, saya mau dengar suaranya Anis bagaimana. Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Baik. Nah, coba PR Anda, saya pengen tahu kemampuan Anda dalam hal penafsiran konteks, baik konteks jauh maupun konteks dekat itu. Coba Anda cari tahu. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Coba cari tahu apa artinya secara konteks. Ya. Cari Ya, Pak. tahu secara konteks. Nah, sehingga dari penafsiran konteks Anda akan tahu apa benar di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Kata berkumpul dalam namaku itu berarti ibadah. Apa benar atau salah? Menurut konteksnya ya, menurut konteks. Selama ini kan ya, ayat ini dipakai secara gampang oleh worship leader. Ketika memulai ibadah baru ada 5-6 orang padahal gedung gerejanya ada untuk 500 orang. Yang biasanya datang mungkin 300 orang. Lalu mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan kita kecewa karena kita masih sedikit jumlahnya. Jangan kita kecewa karena firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Betul? Seringkali dengar PL buka ibadah seperti itu, toh? Betul. Nah, pertanyaan saya, coba Anda selidiki secara konteks, apa benar pemakaian ayat itu ke situ atau tidak? Kalau benar, Anda tunjukkan dalam konteks di mana Anda mengatakan kebiasaan itu benar. Tetapi kalau Anda anggap itu salah, Anda buktikan secara konteks di mana salahnya, ya. Jadi yang benar secara konteksnya itu 2 atau 3 orang berkumpul, itu berkumpul dalam hal apa? Ya, Anda coba pelajari dalam konteks. Tadi saya sudah memberikan simulasi, saya sudah memberikan tuntunan untuk menemukan tema khusus dari kerajaan Allah atau yang dibahas. Dan tadi sudah dituntun. Siapa kamu yang di belakang itu? Yosua. Yang lagi pegang mikrofon siapa? Yosua. Dan Yosua sudah melihat bahwa sebenarnya konteks yang benar tentang kerajaan Allah yang diajarkan melalui perumpamaan perjamuan kawin itu adalah pertanyaan tentang kuasa Yesus. Gitu. Nah, saya sudah menuntut Anda untuk penafsiran konteks dengan ayat tadi. Sekarang Anda coba cari sendiri untuk melihat benar tidak semua sebab 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada, itu dihubungkan dengan konteks ibadah gereja atau ada yang lain secara konteks ya, secara konteks. Nah, saya akan lihat kemampuan Anda. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama, dan kalau Anda meleset, berarti saya harus memperbaiki lagi bagaimana Anda belajar Alkitab secara konteks. Tapi kalau Anda sudah cukup, saya akan melompat pada topik lain. Ya, oke? Ya, Pak. Ya. Oke. Silakan Anda selidiki
Ingat Matius berapa tadi? Ayat berapa? Matius Matius pasal 18 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Tapi Anda baca bukan cuma satu ayat pastinya. Anda Ya. akan baca ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya yang harus Anda baca. Oke, itu dulu kesempatan kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada host. Pak Erik, silakan. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Sangat bagus Pak. Jadi bisa anak-anak bisa menggali penafsiran ya, karena ini kan beda-beda latar belakang pendidikan. Kalau agape itu S1 Pak. Oh begitu. Ya, jadi agape itu ibaratnya peluru terakhir. Kalau tadi jawab agape, yang jawab selalu tepat gitu Pak. Jadi Siap. semakin melatih penafsiran anak-anak akan jadi semakin tajam suatu saat Pak gitu. Betul. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Mungkin kalau nggak Ya, ada pertanyaan, sama-sama. kita berdoa ya Pak ya. Ya, silakan. Silakan Ustaz Yusuf. Baiklah, mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas tuntunan pelihara-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti setiap pelajaran dengan baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas buat pelajaran-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan.